Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena keadaan ekonomi dan kurangnya ilmu, sebelum akikah anak waktu baru lahir. Sekarang anak saya sudah besar, sudah ada yang berkeluarga dan punya anak. Bolehkah saya akikahkan anak dan cucu saya sekarang? Kalau boleh, bagaimana caranya? Menasihat Buya. Terima kasih. Akikah adalah sunnah muakkadah yang terletak di pundak orang tua. Jadi beban atau taklif itu terletak di pundak orang tua yang menjadi wali dari anak. Itu merujuk kepada hadis Nabi SAW, baik hadis qauli maupun hadis fi'ali. Hadis qauli masyhur, ma min mauludin, atau ada yang mengatakan kullu mauludin, setiap anak yang terlahir, tidak ada yang terlahir melainkan marhunun. Nah, kata marhun ini sebagian menerjemahkannya tergadai. Bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Yudbah anhu, disembelih untuk menebusnya. Itu dalam terjemahan yang biasa kita dengar, yauma sabi'ih, di hari ketujuhnya. Tapi saya memahami kata marhun itu bukan tergadai, tapi rahinah maknanya ditawan. Artinya setiap anak yang terlahir itu berusaha syaitan untuk menawannya. Rahanahu. Jadi rahinatun, marhun, ditawan, dipengaruhi oleh syaitan dengan berbagai cara. Maka cara untuk melepaskan dia, membentengi dia dari tawanan syaitan itu adalah dengan menyembelih di hari ketujuhnya syah, kambing, 1 ekor kambing. Nah, itu dalil. Di antaranya dalil qauli yang lainnya, hadis Nabi SAW, lis-sabiyyi, untuk anak laki-laki, syatani mukafi'atan, 2 ekor kambing mukafi'ah, baru sebanding dengan anak laki-laki. Sedangkan untuk sabiyah atau untuk bint, untuk anak perempuan, itu adalah syatun mukafi'atun, adalah 1 ekor kambing sebanding. Jadi bandingan yang afdalnya demikian. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, kemudian ditambah dengan amal yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqqa anil Hasan wal Husain. Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain, cucu beliau, dengan syah, 1 ekor kambing. Nah, dalil-dalil yang demikian itu secara ringkas ini saya katakan bahwa para ulama menyimpulkan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi tidak sampai hadis-hadis itu memfaedahkan wajib, sunnah muakkadah. Nah, kemudian kalau dia sunnah muakkadah karena karena ibadah ini, beban ini terkait dengan finansial, kan itu terkait dengan harta ya, kan kami yang tidak diminta saja tuh. Nah, jadi karena itu tidak ada di dalam syariat Islam suatu beban syariat yang terkait dengan kemampuan finansial. Begitu juga, nah, kemampuan fisik sebenarnya juga itu berkait dengan istita'ah. Bahkan seluruh taklif, seluruh beban yang dibebankan oleh syarak terkait dengan apa? Dengan taqah, dengan kemampuan orang memikulnya. Nah, karena itu beban akikah tidak melekat pada orang tua yang di saat di saat ibadah itu, sunnah muakkadah tadi, diletakkan ke pundaknya, di waktu itu dia tidak mampu untuk menjalankannya. Tidak mungkin. Itu yang perlu kita ingat. Suatu ibadah yang terkait dengan perkara finansial tidak akan dibebankan, tidak akan terletak beban sunnah muakkadah itu ke pundak orang tua yang tidak mampu.
Dan tidak pula disuruh orang berhutang untuk menunaikan sunnah muakkadah tersebut. Karena apabila beban itu diletakkan ke pundak orang yang tidak punya kemampuan, jangankan untuk mengakikahkan, untuk mengeluarkan istri saja dari rumah bidan, berhutang dia. Nah, apakah suatu hal yang bisa diterima di dalam syarak? Seorang orang tua dalam kondisi seperti itu dibebankan, diletakkan sunnah muakkadah akikah di pundaknya? Tidak. Kenapa? Karena beban syariat diletakkan ke pundak manusia yang mukallaf kalau dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Makanya di dalam kajian muqaddimah ilmu usul fikih dikatakan oleh ulama, yaitu taklifun bima la yutaqu muhalun. Begitu. Membebani seseorang dengan suatu beban yang tidak dalam kemampuan dia memikulnya, mustahil di dalam syariat ditetapkan seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan ini mengatakan bahwa orang tua tidak mampu ketika itu, maka tidak ada beban. Kalau tidak ada beban, ya tidak ada hutang. Apalagi ini tidak dalam kategori wajib. Nah, tidak dalam kategori wajib. Tidak ada hutang yang harus dipikul oleh orang tua yang menanya, karena ketika anaknya lahir dia tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, akikah bukanlah ibadah yang mutlak dilakukan tanpa kait waktu. Akikah adalah ibadah yang dikait dengan waktu di dalam hadis sahih, yaitu yauma sabi'i, hari ketujuh. Nah, kalau akan dilakukan qada, para ulama memfatwakan kalau tidak mungkin hari ketujuh sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan pada hari ke-14 dan lakukan pada hari ke-21 sebagaimana fatwa dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, lepas dari itu maka tidak ada lagi beban yang terletak di pundak untuk melakukan akikah, dan tidak pula terletak di pundak anak tersebut, karena bukan kepadanya beban itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang mengakikahkan dirinya atau diakikahkan setelah dewasa? Ada riwayat yang dinukilkan dari Nabi SAW mengatakan bahwa beliau aqqa an nafsihi ba'da nubuwati. Beliau mengakikahkan diri beliau setelah kenabian, berarti setelah berumur 40 tahun lebih. Riwayat ini berbeda pandangan ulama di dalam menjadikannya sebagai hujjah. Nah, karena itu tidaklah kuat untuk dijadikan alasan sebagai pembebanan setelah dewasa. Ada sebagian mengatakan itu qada, mengganti yang lalu. Tetapi apakah qada itu setelah begitu lama jaraknya bisa diambil dengan perintah yang pertama, atau ada amrun jadid, perintah yang baru untuk melakukan qada? Kalau tidak ada perintah qada, petunjuk qada, bagaimana kita akan melakukan qada? Nah, karena itu tidak ada masalah bagi orang yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya, apalagi dalam kondisi orang tuanya tidak mampu untuk itu, dan tidak ada beban bagi dia dan bagi orang tuanya setelah dia dewasa untuk mengakikahkan, karena amalan ini bukanlah suatu keharusan. Apabila ditinggalkan akan mendatangkan akibat dosa. Yang penting bagi orang tua yang mampu jangan menyepelekan atau menganggap enteng sunnah ini, karena ini adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana untuk anak laki-laki 2 ekor kambing itulah yang afdal, tapi dilakukan 1 ekor cukup, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain satu ekor kambing, menunjukkan untuk anak laki-laki 1 cukup, 2 afdal.
untuk anak perempuan satu cukup dan sekaligus afdal. Nah, itu tentang akikah tersebut. Nah, bagaimana? Kan anak katanya tadi marhunun, tergadai. Saya mengatakan artinya tidak tergadai, tapi ditawan. Nah, untuk melepaskan anak dari tawanan syaitan banyak, bukan hanya akikah saja, termasuk juga mengazankannya, dan termasuk juga meruqyahnya, memperselindungkan. Inni u'idzuka, aku perlindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lammah, dan berbagai macam yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperselindungkan anak dari pengaruh syaitan, dari pengaruh mata yang hasad dan berbagai macam. Nah, jadi tidak hanya akikah satu-satunya. Apalagi kalau anak itu sudah dewasa, diajarkan salat, diajarkan membaca Al-Quranul Karim, kemudian diajarkan berdoa, dan kemudian ditanamkan nilai keimanan ke dalam dirinya, insya Allah anak tersebut akan terjauh dari tawanan syaitan. Jadi bukan tergadai ya. So kalau tergadai, kepada siapa tergadainya? Kepada Allah. Bisa kita tebus dari Allah diri kita? Tidak, kita hambanya. Tidak ada orang yang bisa memerdekakan dirinya dari Allah. Orang memerdekakan diri dari Allah berbahaya. Kita ini adalah hamba Allah, senantiasa seperti itu, dan kita minta sampai akhir hayat kita jangan keluar dari kehambaan kita. So kalau keluar dari kehambaan jadi lupa diri kita. Kita ini hamba Allah, tidak ada yang perlu ditebus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makna dari marhunun biaqiqati itu ditawan. Artinya syaitan berusaha untuk menawan anak itu. Nah, amalan-amalan saleh di antaranya bersedekah kepada orang dengan akikah itu adalah bahagian dari pertahanan benteng bagi anak supaya jangan ditawan oleh syaitan. Nah, bagi yang tidak mampu, perbanyak mendoakannya, memperselindungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kemampuan tidak ada, dan ini ibadah yang dibebankan kepada orang yang punya kemampuan, ada istita'ah untuk itu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.